Kali ini kita akan membedah ide-ide kunci dari buku super penting karya Adam Grant, Think Again. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari kutipan ini ya. Karena berpikir ulang itu bukan cuma soal ganti pendapat loh, tapi lebih tentang punya rasa penasaran untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap sudah pasti benar. Kita sering banget kan mikir kalau punya keyakinan kuat itu adalah sebuah kekuatan. Tapi gimana kalau ternyata keyakinan itu justru yang bikin kita jadi buta? Kadang-kadang, hal paling cerdas yang bisa kita lakukan adalah mengakui, kayaknya saya salah deh. Coba lihat kisah nyata yang mencekam ini. Sebuah tim pemadam kebakaran elit terlatih untuk lari dari api. Tapi di situasi yang berbeda, mandor mereka punya ide gila. Menyalakan api lagi untuk menyelamatkan diri. Timnya nggak mau dengar, karena itu berlawanan sama semua yang mereka tahu. Hasilnya, sang mandor selamat, yang lain tidak. Ini bukti nyata kalau kemampuan berpikir ulang itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Atau contoh yang lebih kita kenal, BlackBerry. Dulu rajanya ponsel kan? CEO-nya itu seorang jenius, tapi dia gagal total untuk memikirkan ulang strateginya saat iPhone muncul. Dia terlalu yakin kalau orang pasti akan selalu butuh keyboard fisik. Ironisnya, keyakinan yang dulu bikin BlackBerry sukses, justru itu juga yang akhirnya menghancurkan mereka. Nah, Adam Grant bilang, waktu keyakinan kita ditantang, kita itu cenderung masuk ke dalam mode-mode mental tertentu. Dan ternyata cuma satu dari mode ini yang beneran bisa bikin kita belajar dan berkembang. Pertama, ada mode pengkhotbah. Ini tuh kondisi di mana kita merasa sudah paling benar, merasa memegang kebenaran mutlak. Jadi tugas kita ya cuma satu, mengkhotbahi orang lain supaya setuju sama kita. Lalu ada mode jaksa. Nah, kalau di mode ini, kita jadi super fokus untuk menyerang argumen orang lain. Kita cari-cari celah dan kelemahannya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk memenangkan perdebatan. Ada juga mode politisi. Di sini yang penting bukan lagi benar atau salah, tapi dapat dukungan. Kita bakal bilang apa aja yang disukai audiens, bahkan kalau itu berarti harus gonta-ganti pendirian. Pokoknya cari aman dan populer. Tapi, tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk bisa berpikir seperti seorang ilmuwan. Kita memperlakukan pendapat kita bukan sebagai kebenaran yang harus dibela mati-matian, tapi sebagai hipotesis yang perlu diuji. Kalau ada bukti baru, ya kita siap merevisi pandangan kita. Bedanya kelihatan jelas banget di sini. Pengkhotbah dan jaksa sama-sama merasa paling benar. Tapi coba lihat, ilmuwan. Dia justru merasa rendah hati dan penasaran. Dan sikap kayak gini malah bikin orang lain jadi tertarik dan mau mendengarkan. Oke, pertanyaannya sekarang gimana dong caranya supaya kita bisa masuk ke pola pikir ilmuwan ini? Nah, semua itu dimulai dari dalam diri kita dulu, dengan membangun perangkat mental yang tepat. Kuncinya ada pada konsep yang disebut Grant sebagai kerendahan hati yang percaya diri. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi ini adalah keseimbangan yang super penting. Maksudnya begini, kita harus percaya diri sama kemampuan kita untuk belajar, tapi di saat yang sama, kita juga harus rendah hati dan sadar kalau kita itu nggak tahu segalanya. Jadi, kita ragu sama cara kita sekarang, tapi kita yakin bisa menemukan cara yang lebih baik. Investor Ray Dalio mengungkapkannya dengan sangat pas. Dia bilang, kalau kita nggak bisa melihat diri kita setahun yang lalu dan berpikir, wah, dulu saya bodoh banget ya, itu artinya kita nggak banyak belajar. Karena merasa bodoh itu, tandanya kita sudah jadi lebih pinter. Ini teknik yang sangat kuat. Coba pisahkan identitas Anda dari opini Anda. Jadi jangan definisikan diri Anda sebagai orang yang percaya A atau pendukung B. Definisikan diri Anda sebagai orang yang menghargai kejujuran dan rasa ingin tahu. Dengan begitu, saat opini Anda ditantang, Anda tidak akan merasa diri Anda yang sedang diserang. Nah, setelah kita melatih diri sendiri, langkah berikutnya adalah berinteraksi dengan orang lain. Karena berpikir ulang itu bukan cuma soal mengubah pikiran kita sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membantu membuka pikiran orang lain. Lihat angka ini. 200 lebih. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah anggota kelompok supremasi kulit putih yang meninggalkan ideologi kebencian mereka. Dan tahu siapa yang meyakinkan mereka? Seorang musisi kulit hitam bernama Daryl Davis. Caranya bukan dengan debat kusir, tapi dengan percakapan dari hati ke hati. Teknik yang dia pakai itu mirip dengan wawancara motivasional. Intinya sederhana, ajukan pertanyaan terbuka, dengarkan jawaban mereka dengan sungguh-sungguh, dan tunjukkan bahwa Anda percaya mereka bisa berubah. Jadi, kita bukan menyerang, tapi membimbing mereka untuk menemukan alasan perubahan dari dalam diri mereka sendiri.
Kuncinya ada di sini. Jangan cuma sekedar membayangkan posisi orang lain, tapi benar-benar cari tahu perspektif mereka. Jangan berasumsi. Tanyakan langsung dengan tulus. Itu bisa mengubah segalanya. Terakhir, gimana caranya kita bisa menjadikan semua ini sebagai kebiasaan seumur hidup? Memperlakukan hidup kita ini seperti sebuah proyek yang selalu dalam versi beta, yang terus-menerus diperbaiki. Grant memberikan beberapa kebiasaan yang sangat praktis. Coba deh, jadwalkan pemeriksaan hidup secara rutin untuk evaluasi tujuan Anda. Lalu, bangun jaringan penantang, orang-orang terpercaya yang berani bilang kalau Anda salah dan tanyakan pendapat mereka. Dan yang terpenting, belajarlah untuk merasa senang saat menyadari Anda salah, karena itu artinya Anda baru saja belajar sesuatu yang baru. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penutup. Dengan semua bekal ini, coba pikirkan, apa ada satu hal yang selama ini Anda yakini sebagai kebenaran mutlak yang sekarang Anda bersedia untuk pertanyakan kembali?